والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نشكركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Alhamdulillah, kita semua masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Semoga ini adalah tanda kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena diriwayatkan innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Kalau dunia dikasihkan oleh Allah kepada siapapun, mau dia ahli taat dikasih dunia, mau dia ahli maksiat dikasih dunia, mau dia beriman dikasih dunia. Bahkan walaupun orang yang kafir, yang enggak percaya sama Allah dikasih dunia, selama masih ada umur pasti dikasih rezeki. Dunia untuk siapa saja yang hidup di dunia ini pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, manusia, hewan semuanya. Akan tetapi wala yu'til ilma illa liman yuhib. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ilmu yang menjadi warisannya Nabi kecuali kepada orang-orang yang dicintai. Kalau kita diberikan oleh Allah kemudahan di dalam hadir di majelis ilmu semacam ini, kita diberi oleh Allah keinginan pengen ngaji, maka itu tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpulnya kita setiap malam Kamis ini mengkaji kitab Hikam menjadi salah satu tanda kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hikam atau hikmah yang ke-18. Radhiyallahu ankum wa qala al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Ihalatuka, perpindahanmu, al-amala untuk mau beramal-amal soleh, ala wujudil faraghi atas adanya waktu luang, min ru'unatin nafsi adalah termasuk dari kecerobohan, keteledoran dan kebodohan nafsu, kebodohan diri. Perpindahanmu untuk mau beramal soleh kalau ada waktu luang itu termasuk kecerobohan diri. Jadi kalau ada orang punya rencana, saya tuh pengen tobat, saya tuh nanti pengen begini, begitu, tapi nanti setelah saya ada waktu luang, aku tak kerjose, aku tak gini dulu, fokus dulu, setelah nanti saya punya waktu baru saya akan begini, begitu, begini. Dia akan berpindah mau beramal soleh tapi nunggu waktu luang. Saya sekarang masih sibuk. Oh, saya mau ikut ngaji majelis nanti dulu, saya masih sibuk ini. Tapi saya pengen ngaji. Nunggu waktu luang. Tidak meluangkan waktu, tapi nunggu waktu luang untuk jamaah, nunggu waktu luang untuk hadir majelis ilmu, nunggu waktu luang untuk beramal baik. Tidak mau meluangkan waktu, tidak mau menjadwal waktu, tapi nunggu waktu luang. Ini adalah termasuk kecerobohan, ceroboh. Kenapa kok ceroboh? Kenapa kok ceroboh? Kenapa kok teledor? Karena satu, orang itu nunggu waktu luang itu sangat rentan
sangat berbahaya. Kenapa? Ya kalau umurnya masih panjang. Oh aku ini pengen tobat tapi ya. Nanti kalau udah agak tua saya pengen tobat. Oh saya tuh pengen sholat tapi nanti dulu wes. Aku rencana mau tobat tapi nanti sih. Ini berbahaya. Itu termasuk kecerobohan diri, kecerobohan atau kebodohan diri. Kenapa? Karena yang paling bahaya itu ketika dia belum sempat melakukan ketaatan, ternyata umurnya tidak sampai ke sana. Na'udzubillah min dzalik. Kalau pengen mencari dunia, dihabiskan waktunya sampai dia ini nggak sempat ibadah. Nanti wes tak kerjusik, gua pengen tobat nanti. Ini tidak akan ada habisnya karena dunia itu ibarat orang minum air laut. Air laut itu kalau diminum asin, Pak. Semakin minum air laut semakin haus. Minum air laut lagi haus, minum lagi tambah haus terus. Air laut itu sama sekali tidak menyegarkan. Setiap minum air laut sekali teguk maka akan langsung haus, pengen teguk lagi terus betul, tidak ada seger-segernya. Karena itu kalau ada orang yang dia ini tenggelam di lautan, mereka tidak minum air laut, tapi minum air kalau ada hujan, minum air hujan. Kenapa? Karena kalau minum air laut akan semakin haus dan pengen minum terus. Dunia kayak gitu. Orang itu kalau kerja kemudian tidak punya waktu untuk ibadah, dia akan terus diseret oleh kerjaannya, diseret oleh kesibukannya sampai terus mau keluar itu sulit sudah. Sampai-sampai Nabi mengibaratkan apa? Lau kana libni Adam jabalan min dhahab labtaghal thaniyah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan manusia itu punya satu gunung dari emas, maka dia akan minta 2 gunung. Terus punya harta sak gunung emas, itu nanti pasti kurang, pengen punya 2 gunung. Punya 2 gunung emas kurang, pengen 3 gunung. Terus seperti itu, dan tidak akan pernah berhenti kepuasan manusia dari dunia ini kecuali ketika dia sudah diberi 2 patok, 2 cagak, celek, bawah atas, alias sudah mati di kuburan baru mandek. Kalau belum mati maka manusia itu ambisinya akan terus. Jadi pangkatnya misalkan kepala desa, nanti ambisi pengen jadi camat, camat ambisi lagi pengen jadi bupati, ambisi lagi jadi gubernur, ambisi terus sampai presiden, nek perlu jadi rajanya raja. Itu sifat manusia dengan dunia ini. Karena itu beliau mengingatkan, kerja ya kerja, cari dunia, tapi fokus pertama akhirat. Jangan sampai pekerjaan kita ternyata mengganggu akhirat kita, ibadah kita. Kalau kita fokus dunia saja, akhiratnya hilang. Ya, kemudian punya rencana nanti, saya pengen kerja, udah kaya, nanti saya pengen tobat, haji, jadi Pak Haji. Itu termasuk kecerobohan dan kebodohan. Kenapa? Ya karena itu tadi, kematian itu bisa datang kapan saja. Oh saya muda sama mabuk sih, nanti saya tua saya tobat. Iya nek tuwa. Wong nom-nom sing mabuk sing sak karepe dhewe niku mati muda banyak. Ya nom trek-trekan dia mati. Padahal dia punya rencana nanti kalau saya sudah punya istri, punya anak 1, 2 sampai 12 Terus nanti kalau sudah tua saya pengen tobat jadi wong apik. Rencana. Ini termasuk kebodohan. Kalau ada keinginan baik, maka langsung segera dilakukan. Gak usah nunggu-nunggu nanti, bahaya soalnya. Berbahaya karena umur ini tidak ada yang tahu. Umur ini misteri. Kita tuh sampai rencana tua tobat, ya tidak sampai tua. Rencana nanti sebulan lagi saya tobat. Ya kalau ada sebulan lagi. Rencana besok saya tobat. Ya kalau umurnya sampai besok. Lah kalau malam itu mati. Kalau ada keinginan tobat, keinginan berbuat amal baik, maka seketika itu langsung lakukan. Karena itu Rasulullah mengatakan, khairul birri ajiluhu. Sebaik-baik kebaikan adalah yang cepat dilakukan. Sebaik-baik kebaikan itu yang cepat dilakukan. Pengen sedekah, tidak usah nunggu kaya. Nanti kalau sudah kaya, uang saya banyak, baru saya sedekah. Tidak usah nunggu kaya. Semampunya 1.000, ya udah 1.000, 2.000, tidak usah malu. Memang mampunya itu.
Oh, tapi kan nggak enak, nunggu kaya aja. Ya kalau kaya, kalau nggak kaya, akhirnya nggak sodako. Atau kalau sudah umurnya habis, nggak sempat sodako, akhirnya jadi rugi. Karena itu, kalau kita punya niatan baik di hati itu, kalau di kitab Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bidarin amin. Beliau itu di salah satu kitabnya Adab Sulukil Murid mengatakan orang itu Pak, kalau punya keinginan jadi baik di hatinya aja, saya pengen jadi tobat, saya pengen tobat, itu berarti dia itu sudah diundang oleh Allah. Awalnya maksiat, ahli minum, ahli ini, ahli itu, ahli sembarang sudah. Tapi di hatinya ada keinginan, saya pengen tobat, saya pengen berubah, hidup saya kok gini-gini, saya pengen tobat. Keinginan dalam hati itu namanya ba'ith. Ba'ith itu pendorong. Ba'ith ini pendorong untuk melakukan kebaikan itu awalnya dari keinginan yang baik. Keinginan baik itu ibarat kayak cahaya. Allah sudah ngasih cahaya di hati itu. Nah, ibarat lampu dikasih cahaya. Maka kejar cahaya ini biar semakin terang, jangan sampai redup. Nah, ibarat lampu yang masih ada minyaknya, minyak isiin dan tambah gede, tambah lama, tambah besar. Jangan malah ada cahaya dibiarkan kena angin nanti bisa hilang. Kalau ada orang tuh keinginan di hati baik, maka segera lakukan yang bisa dilakukan untuk menuju ke cahaya kebaikan yang ada di hati tersebut. Jangan dibiarkan berlarut-larut, akhirnya nanti hilang. Dia akan mati cahaya tersebut. Dan kadang-kadang kebanyakan orang yang mundur untuk berbuat baik, itu dia tidak akan bisa berbuat baik. Berapa banyak orang yang kaya, dia ini pengen haji. Saya lah tak undur 5 tahun lagi saya haji. Akhirnya kebanyakan dari mereka nggak sempat haji, harus mati dulu. Nah, berapa banyak orang yang pengen berubah jadi baik, tapi nantilah saya sudah umur sekian, akhirnya dia tidak sampai umur itu dan dia sudah meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu perpindahan kita mau pindah untuk beramal baik, nunggu waktu luang. Karena saya masih sibuk, ini adalah sebuah kebodohan, kekonyolan. Kekonyolan. Kita tidak ngatur hidup kita kok. Umur ini di tangan Allah, kok ditunda-tunda? Jangan. Loh, tapi kan saya masih sibuk loh. Sebenarnya manusia di dunia ini sibuknya apa sih? Tugasnya manusia di dunia ini apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya apa? Hikmah penciptaan, diciptakannya jin, diciptakannya manusia ini Allah menciptakan untuk apa sih? Untuk liya'budun, liya'rifuni, supaya manusia itu kenal sama aku. Kenal siapa yang memberi hidup kepada dia, kenal siapa yang memberi rizki dan kehidupan serta semua nikmat kepada dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kenal, maka akan taat kepada Allah. Oh, Allah itu maha baik. Oh, anak wong diapii mbek wong, mesti kan wong kuwi njaluk bantuan apa, minta nyuruh apa, pasti kita mau. Setiap hari tetangga kita ngasih sayur, ngasih ikan, terus tiap hari. Suatu ketika dia minta perintah, Pak tolong ya benjing ke rumah saya untuk ikut misalkan dandani payon. Pasti kan kita datang. Oh iya pasti datang saya. Bahkan tidak diundang pun tekol karena saking apike tonggone, kan begitu. Nah ini Allah itu sudah maha baik sama kita. Ya, Allah itu ngasih semuanya kepada kita, nikmat yang tampak ataupun yang tidak tampak. Yang tampak badan kita dibuat sempurna oleh Allah, yang enggak tampak ada akal, ada hati, ada jantung di dalam dan belum rahasia-rahasia yang lain yang diberikan kepada kita. Kok ternyata kita diperintah oleh Allah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau malah mengundur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah ru'unat min ru'unatin nafsi, termasuk kecerobohan, keteledoran nafsu kita, diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau misalkan ada orang punya anak disekolahkan, nah, tugas utama sekolah itu apa Pak? Kan belajar. Anak itu belajar, cari ilmu. Di sekolah itu belajar.
baik dari tingkat SD, SMP atau seterusnya, atau yang kuliah, ada anak dibiayai orang tuanya mahal-mahal, orang tuanya kerja capek cari uang untuk dia kuliah. Nah, tugas dari orang tua apa? Ya cari ilmu biar berhasil kuliahnya. Nah, biar jadi orang yang manfaat nanti, manfaat untuk umat di bidangnya. Yang kuliah kedokteran, cari ilmu kedokteran, tujuannya biar manfaat untuk umat dalam bidang kedokteran. Yang ahli perkebunan sama, ya, kuliah dalam bidang perkebunan agar manfaat nanti di masyarakat umatnya dalam masalah perkebunan. Akhirnya nanti masyarakat bisa dikembangkan kebun-kebunnya, tanamannya dan lain-lain, banyak terbantu nanti. Niatnya orang tua kan harusnya begitu. Tugas dari orang tua, anak ini disekolahkan supaya dapat ilmu manfaat agar nanti bermanfaat untuk sesama sesuai bidangnya masing-masing. Begitu juga anak dipondokkan, pondok pesantren. Agar apa? Oh, belajar ilmu agama yang benar, mengkaji kitab, mengkaji ilmu ini, ilmu itu, biar nanti jadi orang yang betul-betul paham ilmu agama. Dan nanti diharapkan jadi ustaz, jadi ulama, penerus dari Nabi Muhammad, bisa membimbing kanan kirinya, bisa membimbing umatnya dengan cahaya ilmu Nabi Muhammad. Kan begitu. Nah, kalau ada anak disekolahkan, ada anak dipondokkan, tapi di sekolahan malah tidak belajar, main dok. Dikasih pelajaran melongo, tidak disuruh ngapalan, tidak dihafalno. Pokoknya masuk sekolah main pulang, masuk sekolah main pulang. Dia tidak perhatian sama sekali dengan tugas aslinya, yaitu belajar. Dengan tugas aslinya, yaitu kuliah bener-bener. Kuliah malah cuman sekedar kuliah, malah cari cewek, cari cowok. Dia malah tiap hari kayak gitu. Kuliahnya tidak diurusi. Ini namanya khianat sama orang tua. Yang di pondok juga sama, di pondok malah tidur, suruh hafalan, tidak hafal. Suruh belajar nahu, dihafalkan ini itu, tidak hafal. Baca Al-Quran yang benar suruh fase, tidak fase-fase. Di pondok bertahun-tahun, ternyata cuma untuk ngisi waktu aja. Tugas utamanya belajar ilmu agama ternyata tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tiap hari mainan, guyonan sama temennya. Yang sekolah juga sama, tiap hari cuma mainan di sekolah, malah pacar-pacaran, malah ini, malah tidak perhatian dengan pelajaran, dengan ilmu yang seharusnya jadi tugas utama dan perhatian utama. Ini berarti khianat kan? Orang dimasukkan sekolah, masukkan pesantren, malah khianat, lupa dengan tugas aslinya. Nah, begitu juga manusia ini. Manusia ini dimasukkan ke dunia, hidup di dunia ini ada tugas utama. Apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah. Kalau sudah kenal sama Allah berarti diperintah manut. Nah, agar kita betul-betul kenal Allah ya harus tahu ilmu. Ilmu dan ibadah ini adalah tugas utama manusia, diberi nafas oleh Allah, manusia diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Yaitu untuk beramal, mengenal Allah, akhirnya mau ibadah sama Allah dengan ilmu. Ibadah dengan ilmu. Lah kalau ada orang, wah saya ini sibuk, saya mainan sama teman saya sibuk, tidak bisa masuk kuliah. Wah saya sibuk main sama teman saya pelajaran sampai saya tidak bisa mikir. Loh ini kan kualik. Main sama teman boleh. Terus yang di pondok juga sama. Tapi misi utama cari ilmu jangan sampai dilupakan. Nah manusia ini sama kan. Tugas di dunia ini kenal Allah. Cari ilmu ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ada orang yang ngomong, waduh saya ini cari ilmu, mau cari ilmu, mau belajar agama itu saya sudah nggak punya waktu saya ini sudah ngurusi pabrik saya sudah ngurusi pekerjaan saya sudah ngurusi kesibukan ini itu, saya pengen hadir majelis, saya pengen belajar sholat yang benar bagaimana, wudhu bagaimana, belajar Al-Quran bagaimana, saya itu tidak punya waktu sudah. Ini sama halnya anak yang sekolah, waktunya habis untuk main-main, tidak perhatian dengan pelajaran dan ilmunya. Begitu juga kita hidup di dunia ini, ada tugas utama dari Allah, malah kita lalaikan tugas utama itu, kita habiskan waktu kita kepada hal-hal yang sebetulnya bukan tugas kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kalau ada orang
saya pengen ibadah, saya pengen tobat, tapi nanti. Ini berarti kan mengundur untuk melakukan tugas utama. Ya berarti kan ini ceroboh. Tugas utama diundur-undur, yang bukan tugasnya malah dihabiskan waktunya di situ. Sama halnya misalkan ya, misalkan ini bawa masjid, belanja ke Pangkalan Bun, luar kota ke Pangkalan Bun. Nah, seharusnya ketika sampai Pangkalan Bun, yang dipikir pertama ya belanjaan untuk masjid dulu. Oh, apa ini belanja apa? Besi. Belanja apa? Keramik. Keramik untuk masjid diutamakan dulu. Waktunya dihabiskan untuk itu dulu. Baru sisa waktu, oh saya pengen jalan ke sana, saya pengen beli roti, oh saya pengen beli itu untuk keperluan di rumah saya. Tidak apa-apa kalau sudah tugas masjid selesai, sisa waktu untuk yang lain, kita makan dulu ke sana, kita sana dulu. Tidak apa-apa. Nah ini ada orang ditugaskan masjid misalkan ke Pangkalan Bun, malah barang-barang yang untuk bangun masjid diakhirkan. Nanti dulu, ayo kita jalan-jalan dulu ke sana. Jadi kita ke sana, sampai sore entek waktu nih, waduh, belum sempat belanja, tutup kabeh. Nah, ini namanya khianat berarti. Tugas utama malah disisa, kalau ada sisa waktu yang bukan tugasnya, malah itu difokuskan, dihabiskan waktunya di situ. Ini berarti ceroboh, kebodohan dan kecerobohan, keteledoran manusia. Nauzubillah min dzalik. Karena itu, di sini Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengingatkan kepada kita, kalau kita pengen berbuat baik, jangan diundur-undur. Wah, saya ini pengen hadir majelis tapi malu saya. Jangan malu kalau untuk kebaikan itu. Kalau untuk kejelekan malu bagus. Kadang-kadang orang itu seperti itu, gitu. Saya pengen ikut majelis, saya pengen ikut gabung dengan gerakan baik, tapi saya ini kayaknya tidak pantas, saya banyak dosa, saya malu. Semua orang itu punya dosa. Semua orang itu pasti punya kotoran, punya masa lalu yang jelek, pasti ada. Namanya manusia punya dosa semua. Kecuali nabi, para nabi tidak punya dosa. Kalau kita manusia biasa pasti punya dosa semua, semuanya sudah. Andaikan dosa kita itu ditampilkan oleh Allah bentuknya, baunya ditampilkan oleh Allah, maka tidak ada satupun manusia yang mau bicara sama kita atau mendengar ucapan kita. Tidak ada. Nek dosane awake dhewe iki dibuka Gusti Allah, maka tidak akan ada satupun manusia yang mau mendekat, apalagi mau jagongan, apalagi mau ngomong sama kita. Loh, kita semua ini hamba-hamba yang penuh dengan dosa. Kita hadir di majelis semacam ini, kita ada gerakan baik, semuanya berhak untuk masuk. Yang bersih, yang sudah soleh atau yang ahli maksiat, yang sudah putih ataupun yang masih hitam, semuanya dianjurkan untuk segera masuk dalam gerakan yang baik. Bangun masjid, majelis, bangun pesantren, bangun madrasah. Ini gerakan-gerakan baik atau gerakan bantuan-bantuan dan lain-lain. Gerakan baik itu semuanya terbuka untuk umat Nabi SAW. Dan itu adalah sesuatu yang jangan kita undur-undur. Kalau kita kepengen melakukan suatu kebaikan, jangan merasa kita tidak pantas. Justru itu yang pantas itu gitu. Karena umatnya Nabi ini kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadilah kalian wahai umat Rasulullah khaira ummatin, sebaik-baik umat. Kalian itu menjadi sebaik-baik umat. Jadi kalau kita pengen melakukan kebaikan, justru itu yang paling pantas karena kita umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merasa saya ini masih orang jelek, saya pengen baik, saya nunggu. Jangan itu udah langsung aja. Sembari kita tobat kalau masih ada kejelekan. Sama halnya yang ceramah, Pak. Yang ceramah nih, yang mau menyampaikan ilmu, kadang-kadang begitu santri-santri penyakitnya itu. Saya tuh pengen kerja dulu, saya pengen menyampaikan ilmu. Dia bisa baca kitab, dia sudah mondok sudah lama, tapi suruh dakwah saya tidak mau dakwah. Saya pengen cari ilmu, cari uang dulu, untuk saya pengen cukupi dulu lah kehidupan saya, istri saya, baru nanti kalau sudah enak, tepat, baru saya akan menyampaikan ilmu. Saya akan mulang, saya akan jadi ustadz, saya akan mengajarkan ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari dulu. Loh, ini ceroboh ini. Ini sebuah kebodohan. Iya kalau tadi itu, kalau kita sampai umurnya sampai sana, baru bisa nyampaikan ilmu. Kalau di tengah jalan ternyata berhenti umurnya alias mati, berarti dia menyembunyikan ilmu. Ada orang yang punya ilmu, benar-benar berilmu, ya harus tampil menyampaikan ilmunya dengan niat-niat yang baik. Kadang-kadang gitu Pak, kita jumpai banyak nih santri-santri mondoknya 10 tahun, bisa baca kitab, bisa ngaji, mengajari Quran itu bisa, tapi dia tidak mau udah saya anu dulu, kerja dulu.
Ini adalah sebuah kebodohan, kecerobohan. Kenapa? Karena dititipi ilmu sama Allah. Man katama ilman aljamahullah bil jami minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu padahal dia memang orang yang berilmu, memang pernah berguru dari gurunya, nyambung hingga Nabi Muhammad SAW. Dia memang berilmu, tapi tidak mau jadi pengajar, tidak mau jadi ustadz, tidak mau mengajarkan ilmunya. Maka nanti di akhirat dia akan dikalungi, dikasih kendali dari api neraka, seperti kuda dikasih kekang kendali dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita dulu itu diajari guru kita, nanti kamu pulang harus dirikan pondok, harus dirikan ini, dirikan itu. Kita diajari, bahkan disemangati. Nanti kalau kamu pulang ini di depan santrinya banyak ya. Guru kita Habib Taufik Segaf itu, semoga berpanjang umur, itu ngomong di depan kita. Nanti kalian semua yang sudah lulus itu, yang beliau anggap sudah lulus semua, sekalian semua kalau pulang ya harus dakwah, harus nyampaikan ilmu. Kalau bisa ada yang buat pondok. Pondok kalian harus lebih besar daripada pondok saya, dan seterusnya. Disemangati agar apa? Jangan menyembunyikan ilmu, karena kalau kalian dititipi ilmu harus menyampaikan ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mikirin masalah ekonomi mapan dulu baru saya nyampaikan ilmu. Jangan nunggu mapan. Udah langsung terjun masyarakat, langsung sampaikan ilmu sembari berusaha yang lain. Itu jadi apa? Tugas utama, nyampaikan ilmu bagi orang yang berilmu, sembari usaha yang lain itu tugas sampingan. Jangan sampai tugas utama ternyata terbengkalai gara-gara tugas-tugas yang tidak utama yang lain. Alhamdulillah nih, sampai seperti itu. Nah, begitu juga kalau orang yang memang dia itu tidak berilmu alias pas-pasan, ya sesuai dengan porsinya. Ajari anak istrinya, kalau bisa baca Quran, ajari Quran, jadi sesuai gitu. Jangan sampai orang yang nggak paham halal haram, ternyata dia pengen ceramah, pengen tampil, nyampaikan oh ini halal, ini haram, akhirnya keliru semua. Itu juga berbahaya. Jadi harus kenali diri kita sendiri. Kita ini porsinya di mana harus kenal. Sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan fal'ami in yazni aw yasrik kana khairan lahu min ayatakallama fil ilmi. Orang umum, orang awam yang tidak ahli ilmu itu andaikan mencuri, andaikan berzina, itu dosanya besar. Akan tetapi yang lebih besar lagi apa? Kalau dia berbicara tentang agama, padahal dia bukan ahli agama, bukan ulama, bukan kiai, dia bicara agama, akhirnya keliru semua, Pak. Tuhan kita bukan orang Arab. Loh, ini kan ngawur, pernyataan yang berbahaya ini. Tuhan kita bukan orang Arab. Sahabat semuanya murtad gara-gara membunuh Siti Fatimah, menggencet dengan pintu dan lain-lain. Kemudian Islam belum sempurna. Loh, ini berbahaya. Ini orang-orang bodoh yang tampil, orang-orang yang ilmunya belum betul-betul menjalur sampai ke Rasulullah, bukan tidak nyambung ke Nabi, dia bicara tentang ilmu agama, berbahaya. Banyak sekarang kayak gitu di media sosial seperti itu. Nah, sebaliknya kalau ada orang yang berilmu, ada orang yang bisa melakukan perbuatan baik dalam segi apapun, maka jangan diundur, jangan nunggu mapan, jangan nunggu kalau sudah begini baru nanti saya nyampaikan ilmu. Kalau sudah begini mapan, baru saya akan jadi orang yang taubat, ahli ibadah di masjid. Kalau sudah saya sampai punya rumah ini baru nanti saya akan jadi orang baik. Jangan ditunggu. Sebab fal mautu atin an qarib kullu minhu nasib. Mati ini adalah sesuatu yang paling dekat. Semua orang akan mengalami. Kalau kita ditanya sesuatu apa yang paling dekat sama kita, kematian, Pak. Mati itu paling dekat. Kematian itu paling dekat. Cita-cita, saya nanti pengen bangun rumah besar, tinggi, itu jauh itu. Kadang sampai, kadang enggak. Tapi nek mati mesti sampai. Fal mautu atin an qarib. Kematian pas dekat, yang paling dekat itu kematian, karena kita semakin mendekat kepada kematian. Karena itu jangan mengulur-ulur untuk berbuat baik, beramal baik, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengulur-ulur itu nunggu waktu luang, maka kita berarti termasuk orang yang bodoh, orang yang ceroboh, karena bermain-main dengan umur, bermain-main dengan sesuatu yang misteri yang tidak ada di tangan kita. Umur itu di tangan Allah, kekuasaan Allah. Kok kita ulur, nanti aja taatnya, nanti aja tobatnya, ini kebodoh, ini berarti ceroboh ini. Karena itu
Nah, beliau menjelaskan di sini menegaskan ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ra'unatin nafsi. Berpindahnya engkau untuk mau beramal nunggu waktu luang adalah termasuk kecerobohan dan kebodohan nafsu, kebodohan diri. Na'udzubillah min dzalik. Kita semoga kita termasuk orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang teledor ataupun bodoh. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang meneliti kesalahan dirinya. Dia selalu minta ampun sama Allah, minta ampun sama Allah. Salat misalkan dari maksiat, dia tobat dari maksiatnya. Misalkan dia sudah ahli taat, dia tobat dari ketaatan yang belum sempurna. Allahu Akbar, saya salat kok tidak bisa khusyuk, ya astagfirullah. Mulai Allahu Akbar sampai salam kok tidak ingat belas sama Allah. Yang saya ingat pasar saya, yang ingat kerjaan saya. Ini kan perlu ditobati semua, Pak. Ya. Saya seharusnya bisa baca sholawat astagfirullah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, tapi kok saya malah jagongan ngomong bedubus dan naik gunane astagfirullah. Jadi tobat itu dari maksiat dan dari kelalaian terus seperti itu. Nah, kata Rasulullah, mandana al-kayyis, orang yang cerdas, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang teledor. Yang cerdas adalah apa? Orang yang dia meneliti dirinya. Kalau ahli maksiat dia tobat dari dosa. Kalau dia ahli taat, dia meneliti lagi taatnya. Ya Allah, saya kurang taat, saya kurang khusyuk, saya terus melihat kekurangan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia berusaha untuk beramal sebagai bekal setelah kematian. Dia tidak akan menunda-nunda amal. Kalau ada amal kebaikan, dia akan melakukan semampunya dan langsung tanpa diulur-ulur. Ini adalah orang yang cerdas. Nah, semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang cerdas di dunia ini. Bukan orang cerdas itu bukan yang titelnya profesor, bukan, tapi yang pandai meneliti kekurangan diri dan mempersiapkan amal soleh untuk bekalnya setelah kematian. Itu adalah orang yang sesungguhnya cerdas, kata Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang cerdas dan tidak termasuk orang yang dikatakan dalam hikam ini ihalatukal amal ala wujudil faragh min ra'udatin nafsi. Mau beramal menunggu waktu luang itu kebodohan, itu kecerobohan. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Amin Allahumma amin. Semoga kita termasuk orang yang cerdas, orang yang selamat, orang yang diberi umur panjang oleh Allah dalam ketaatan, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rahmatnya minta maaf dan minal afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirril Fatihah.